Karena kebanyakan armada-armada yang sudah ada ini kebanyakan yang tuwek-tuwek, sehingga kita ngegas untuk memperbaiki peremajaan kapal-kapal kita, armada kita. Kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan OPD di kawasan itu dan berkolaborasi dengan masyarakat, sehingga biar masyarakat dan OPD yang ada di sana itu betul-betul menjaga dan merawat kapal-kapal yang sudah ada. Yang sering diaudit sama Komisi D itu dermaga. Dermaga itu kan seperti halnya yang di Perak, kayak Perak itu kan ada beberapa armada yang kurang layak, kurang lebar gitu. Kita harus betul-betul mengaudit atau memperbaiki armada yang sudah ada, dan biar kapal-kapal yang mau sandar gitu biar enak gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sobirin. Kayaknya keliru ya. Selamat sore ya. Tapi ngomong-ngomong kalau dipanggil Bapak kayaknya kurang ini, kurang Mas kayaknya. Mas ya, bukan Mas ya. Oke, ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Hari ini kita bakalan ketawa-ketawa ngobrol santai bersama Mas Sobirin. Ini anggota dari DPRD Jawa Timur Komisi D. Selamat datang Mas Sobirin di podcast Kios Koran. Mau beli yang mana Mas korannya, Mas? Kalau bisa semua ya. Yang penting kan bisa dibaca, Pak. Iya, betul. Biar bagaimanapun koran itu sumber informasi. Jadi kita jangan cenderung ke HP semua. Nah, ini HP-nya tolong jangan dialihkan dulu. Gitu ya. Suka ini. Oke, Mas Sobirin. Iya. Apa kabar hari ini, Mas? Kita baru pertama kali ketemu ya. Baik-baik saja, Pak. Sudah makan tadi, Mas? Alhamdulillah. Sudah makan, cuman jangan terlalu banyak, biar diet. Oh, diet retrek bukan ya? Iya, bukan lah. Oh ya, kalau boleh tahu ini Mbak, namanya siapa, Pak? Oh iya, saya belum kenal kan, lupa. Saya terus yang ditanya ya. Iya, salam kenal ya. Ini saya Niluh Rara. Sobirin. Ketemu sama saya lagi, Niluh Rara. Ketemu kan baru pertama. Iya, pertama kali saya. Tambah saya yang grogi nih Mas ya, gimana? Kok bisa ya? Mungkin karena sebenarnya Mbak. Kalau dilihat di profilingnya itu, sampean itu cuman melihat dari HP ya. Fotonya jelek, ternyata orangnya itu ganteng. Oh gitu. Manis, bukan ganteng, manis. Ini loh fotonya. Iya. Kan beda sama orang-orang yang sekarang itu di fotonya itu bagus, ganteng, putih, ya. Iya. Kalau saya beda, Pak. Manis aslinya ya. Oh iya. Boleh saya incip sebentar? Oke. Astaga, Mas udah kita serius dulu ya. Oke, monggo. Ya kita bisa serius, bisa santai gitu kan. Sebelum kita masuk ke tema kita di episode kali ini, saya pengen kenalan dulu sama Mas Sobirin. Kenalan kan sudah kenal, jabatan tangan, tapi kita belum kenal secara dalam ya. Dalam gitu. Tapi kan jangan terlalu dalam. Jangan, nggak boleh, bahaya. Bahaya. Ini tadi kan Mas bilangnya jangan dipanggil Bapak lah. Ini masih muda. Kalau boleh tahu usianya berapa kalau muda? Saya itu usianya 34. Serius? Iyalah. Iya kan masih muda. Masih muda. Keren ya. Kok bisa? 34 tahun menjadi DPRD, berarti ini saya kan masih 31, 2 tahun lagi lah ya. Belum saya jadi bisa. Ya? Belum jadi. Jadi kalau kembali ke ini, Pak, apa namanya, ceritanya. Orang-orang dulu itu, kenapa saya kok jadi dewan di masa muda di usia 34? Ya kata orang tua itu dari garis-garis tangan. Garis-garis tangan saya itu ke barat, bukannya ke timur. Kantor kan ada di barat, saya kan orang timur.
Ya. Betul, betul, Iya, betul. bener. Iya. Oke. Tapi kan garis tangannya ono Mungkin tulisannya- garis tangannya sampean itu ya cuman sini aja. Muter-muter. Iya. Kalau boleh tahu, coba di atas sini. Tapi tidak boleh. Jangan. Baru muhrim kata Mas, ini. dulu komika bukan ya? Bukan. Oh bukan. 34 tahun sudah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Iya. Kalau Tapi boleh- ada yang lebih muda lagi itu teman saya itu orang kalau tidak salah orang Banyuwangi itu. Itu dari apa ya? Gerindra. Oh, oke. Saya tahu sih itu. Teman saya itu. Oh, temannya Kan sampean. kita sama-sama Alhamdulillah. milenial. Ya. Berarti saya urutan nomor 2 atau 3 ini, Mas. Gimana? Tiga. Oh, 3 ya. Oke. Tapi ketertarikannya gimana kok sampai bisa masuk ke? Ke ini Mm-mm. DPR. Iya. Saya ini sebenarnya gini, Mas. Mulai dari awal memang tidak mempunyai bakat di dalam politik dan tidak mau masuk dalam Dunia politik. dunia politik. Karena memang takdirnya dan ikhtiarnya saya untuk berangkat calon daftar sehingga masyarakat Madura sehingga masyarakat Jawa Timur khususnya Madura ya di dapil saya ya ini mungkin ada sedikit kasihan saya sehingga jadi ya Masa ya gitu. kasihan? Nggak Oh ya mungkin. enggak, kita harus ke bawah. Iya, betul. Maksudnya itu. Berarti aslinya Madura, Mas. Madura Sabi? Sampang. Sampang Madura. Iya. Oke. Oleh-olehnya apa, Mas? Rujak itu bukan? Petis itu Kalau bukan? Madura itu khasnya itu saya kadang-kadang bingung. Bingungnya tadi ini. Kalau di Sampang khas makanannya itu ya sate, ada yang sate enak. Ada yang nggak enak juga berarti? Iya ya, ada semuanya enak Oh. kan. Tergantung levelnya, Pak. Oh gitu ya. Iya. Kalau levelnya yang mengelola itu bagus dan tangannya itu lebih gini seperti tangannya Mbak, ya itu lebih enak. Gitu ya. Iya. Biasanya yang enak itu yang tangannya kasar sih, Mas. Kan Iya. kelihatan banyak kerja. Tapi itu gitu kan. bagian Pak. Apa namanya? Bagian bukan pembumbuan. Yang halus itu bagian pembumbuannya itu, Pak. Kan Oh. makanya halus tangannya. Oh gitu ya. Monggo. Oke, Mas Sobirin, Iya. keren kali ini ya kita. Kok bisa, Pak? Soalnya dari awal sampai akhir kayaknya kita bakalan guyon-guyon terus ini kayaknya ya. Kita membahas bahasan yang berat tapi di samping guyon. Jadi kita jangan terlalu formal, Pak. Ambil apa adanya. Bukan ada apanya. Santai. Yang penting Yang penting mengena. Yang Kerja. penting Kerja nyata. kerja nyata. Tuh. Mas Sobirin dapil Madura berarti kan ya. Sebelumnya berarti belum pernah terjun ke Belum. dunia politik. Baru pertama Belum, kali. baru pertama tahun kali. kemarin ini berarti dilantiknya ya. Iya. Baru 1 tahun kerja. Bagaimana pendapat Anda? Kalau saya itu sebenarnya, Pak, dalam 1 tahun ini memang banyak perubahan. Satu dari segi materi, pengalaman dipadukan dengan yang di bawah, ternyata memang sesuai lah. Apa yang disampaikan teman-teman, aspirasi untuk ke bawah, ini sesuai sebenarnya. Cuman terkadang kendala di tengah, Pak. Apa itu kendalanya, Ya, Mas? kendalanya Kepo kadang-kadang saya ini. ada orang-orang yang mau realisasikan. Saya kan pembangunan kan? Iya. Iya. Merealisasikan ini. Kadang-kadang bukan tidak nyampe, kadang-kadang lambat. Paham. Gitu. ini kan baru pertama, pasti kan banyak tantangan nih. Oh, Bisa iya. cerita Mas, tantangannya di lapangan seperti apa ini? Tantangannya itu ya, kalau menurut saya ini kan memang apa adanya ya. Iya. Kalau dibilang ada tantangannya ada, ya dibilang tidak ada, Nggak mungkin. tidak mungkin. Karena memang tantangan yang paling berat itu menghadapi masyarakat. Iya. Betul. Sesuai dengan realita yang ada, dengan keadaan saya sekarang ini ada di Provinsi Jawa Timur, bukan kabupaten. Iya. Ini tantangannya lebih berat, gitu. Sehingga kita harus betul-betul merawat dan bersinergi dengan masyarakat, mana masyarakat yang membutuhkan,
mana yang menengah, mana yang belum membutuhkan, bukan tidak membutuhkan, belum Masih membutuhkan. Pasti butuh. Pasti butuh. Tapi masih belum. Masih belum. Itulah yang menjadi daya tariknya Itu. beliau. Iya. Jadi karena kenapa, Pak? Pengalaman saya itu mulai dari awal. Saya itu orang tani untuk orang tani. Berangkatnya dari orang tani untuk orang tani. Sehingga saya itu perkembangan di bawah, di pedesaan khususnya, pertanian, pertanian, bagaimana susahnya masyarakat untuk mencari pekerjaan. Ini saya Paham. sedikit banyak itu paham. Khususnya daerah saya ini, Pak. Daerah saya ini mayoritas untuk pendidikan kadang-kadang kadang-kadang kurang semangat. Kenapa, Mas? Kurang kesemangatnya tadi gini. Setelah lulus SD, ini kebanyakan berangkat ke Malaysia kerja, ke luar negeri, karena di tetangga sekitarnya itu mayoritas ke luar negeri semua. Nah, sekarang saya ini pengennya mindsetnya orang-orang, apalagi di dusun saya, ingin merubah bagaimana caranya untuk mengedepankan pendidikan, gitu, sehingga biar tidak terlalu ketinggalan. Untuk mencari pekerjaan memang sulit kan, apalagi di daerah saya. Makanya saya mempunyai inisiatif ingin memperkembangkan di daerah saya, khususnya ya Pulau Madura. Memang kebanyakan orang-orang yang di bawah ini mengeluh pekerjaan, Pak. Begitu. Sejauh ini yang dilakukan apa, Mas? Saya ini sebelumnya ini ya, Iya, yang untuk memajukan Madura ini. Madura lebihnya. Ya kita sebenarnya pengennya membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sebenarnya. Itu tergantung dari kemampuan masyarakat yang bisa, yang di sana. Kadang-kadang kita memberi lahan pekerjaan, cuman daerahnya tidak memadai seperti pertanian. Di Madura ini kalau pertanian ini lebih subur di Jawa kan? Iya, Betul. tanah Jawa. Tanah Jawa. Kalau di Madura Susah ya. susah. Padi, ya jagung, itu pun jagung itu. Kalau di daerah saya Pantura itu wis gak ono, cari wong Jawa gak ono. Udah jadi orang Madura ya, Pak? Tade. Kata orang Madura itu tade. Tade, hampir sama lah ya. Ya bagaimana kita itu membuka lapangan kerja supaya masyarakat Madura khususnya bekerja dengan betul-betul semaksimal yang bisa menghasilkan, karena sekarang ini ekonomi memang ya seperti inilah keadaannya, susah. Susah-susah nggak? Apalagi ekonominya, pekerjaannya itu pun susah. Susah, betul gitu. sekali. Berarti Mas Sobirin ini berangkatnya dari Orang tani untuk orang tani. Luar Iya. biasa. Mudah-mudahan mungkin malah justru dari situ kan Mas Sobiri ini merasakan gitu kan ya, apa yang mereka rasakan akhirnya menjadi Sangat merasakan. perwakilan Iya. rakyat dari Madura itu sendiri. Iya. Karena privilege beliaunya rakyat mengamanahkan. Mengamanah. Iya. Mudah-mudahan Untuk menjadi anggota dewan. mudah-mudahan apa yang diinginkan masyarakat khususnya di dapilnya Mas Sobirin ini Iya, amin. bisa terlaksana ya Mas ya. Amin, amin, amin. Oke, itu Gitu. tadi sedikit cuplikan dari kepribadian dari Mas. Cerita ya? Cerita sampai kudu nangis aku. Mas. Nangis beneran apa gimana? Enggak. Oh ya. Tapi saya emang benar-benar salut sama Mas karena memang dari bawah akhirnya berani, karena kan zaman sekarang itu apalagi Masnya masih umur muda gitu kan, males lah di bidang Dan sekarang di Madura itu gini, Pak. Kebanyakan ada kemajuan sedikit lah. Dari beberapa teknologi yang sudah berkembang, HP, ya. laptop, itu sekarang kebanyakan anak-anak muda yang tahu, yang pinter lah istilahnya itu. Ini sekarang jual online itu, Pak. Iya, di Shopee itu. Iya. Padahal tidak punya barangnya.
Kok Terus iso? gimana? Fiktif dong? Bukan Enggak. fiktif lah. Maksudnya barangnya nggak ada tapi yang Ngambil ini, beli di apa namanya? Oh, Punyanya orang, dibeli, iya. langsung diposting. Iya. Transit lah ya. Bukan fiktif, kalau Iya, fiktif ya. kirain nggak ada. berarti Ini kayak. terlalu mencolok kalau fiktif ini. Afiliator, dropship. Oh iya itu iya sekarang namanya. banyak yang seperti Wah, itu biasa sih. loh itu seperti Iya. Mm-mm. Saya sendiri juga pernah Itu sih. kadang-kadang perkembangannya itu agak cepat itu. Cepat ya, Pak. Di TikTok, Facebook sekarang ini peminatnya mulai berkurang kan Iya. di Facebook itu. Iya sih. bener. Kebanyakan di TikTok TikTok gitu, Pak. sama Iya. toko orange lah ya. Oke, kalau begitu. Gitu. Begitu ya, teman-teman, kita masuk. Gimana? Alhamdulillah. Jadi salut. sampean kalau komunikasi dengan saya lebih encer ya, Pak, sepertinya ya. Kalau kelihatannya tadi itu sampean kayaknya tertekan ya. Bukan tertekan Oh, sih, gimana, Mas. gimana? Bukan, karena saya belum makan aja. Oh. Ini kan tadi barusan makan kita berdua kan. Gitu. Bareng-bareng Apa mau makan nggak dimakan? apa-apa. Oke, kita langsung Janganlah. masuk tema aja lah daripada ngalur ngidul gitu Oh, kan. iya. Oke, kita ngobrolnya tetap dengan bahasa dan ini yang santai, tapi masyarakat juga paham gitu mengenai. kan. Dari Mas Sobirin, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Ini kita akan membahas terkait revitalisasi dan pengawasan ketat armada kapal yang ada di Provinsi Jawa Timur. Iya. Yang sudah kita ketahui ya Mas ya, Provinsi Jawa Timur ini kan pastinya memiliki potensi kelautan yang sangat besar sekali Besar, karena ya. didukung oleh banyaknya pelabuhan strategis seperti Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian Banyuwangi, Tanjung ya. Wangi itu ya. Wangi, ya. Kemudian di Sumenep itu ada Sumenep, Kali Kali Anget. Anget, ya. Nah, ini kita ngomongin soal itu aja Mas. Kenapa sih Komisi D ini ngegas banget gitu kan soal revitalisasi armada kapal yang ada di Jawa Timur? Begini, Pak. Menanggapi realita yang ada, kejadian-kejadian yang sudah terjadi kemarin, sehingga kami Komisi D ngebet daunnya jenengan barusan ngebet. Iya, Nah, ngegas. ngebet atau ngegas. Ini demi keselamatan dan kemaslahatannya masyarakat. Kita ini mempunyai pulau armada banyak di pesisir, di Pantura khususnya. Kita harus harus memperbaiki dan memperkuat anunya kita dari Komisi D, sehingga armada-armada yang sudah ada kita renovasi atau apa gitu diperbaikin lagi karena kebanyakan armada-armada yang sudah ada ini kebanyakan yang tuwe-tuwe. Itu bukan nom-nom ya. Nom-nom bukan, yang nom-nom kan saya. Gitu. Yang tua-tua dan masih Dan membantu masyarakat perkembangan ekonomi, Pak. Seperti halnya Sumeneb Banyuwangi itu kan kebanyakan kayak ikan dikirim ke Banyuwangi, di pelabuhan Banyuwangi, pelabuhan apa itu ya? Lupa saya. Situbondo, itu sangat membantu sangat membantu itu ke masyarakat itu, Pak. Gitu. Sehingga kita ngegas untuk memperbaiki peremajaan kapal-kapal kita, armada kita gitu. Berarti revitalisasi armada kapal ini diperlukan karena kondisi armada yang sudah tua-tua. Sudah tua-tua ya. Dan juga mungkin yang rawan mogok gitu rawan kan. mogok ya, seperti halnya kemarin itu di Sumeneb di pertengahan. Ada itu ya? Ada yang mogok sehingga warga itu mengambil ke laut. bingung, Baru kan ketakutan Iya. gitu. Nah ini Masnya tahu nggak yang tragedi yang bikin prihatin dari Komisi D yang tajam sekali di bulan Juli lalu Yang di Banyuwangi, anu ya, Bali. Bali. Ya, itu sudah dibahas dengan teman-teman sama mitra kita, sehingga memang kita itu
memperkuat dan menekan pengawasan dari mitra kita untuk untuk kapal itu, Pak. Iya. Perbaikannya, Mesin-mesinnya mungkin mesin apa gitu, begitu. Sehingga biar tidak ada kejadian lagi terulang kembali masa-masa yang kemarin, mungkin cukup di situ saja. Sehingga Komisi D ini harus turun tangan. Karena keselamatan adalah nomor satu. Nomor satu. Terus saya mau tanya nih Mas Sobirin, Ya. apakah revitalisasi ini juga menyentuh aspek lingkungan, Mas? Kalau menurut saya ya ada ya. Seperti itu nelayan itu apa namanya itu, berondong ya. Berondong. Canggang berondong Oh, apa ya? Canggang Berondong. Itu bisa jadi kurang enak di dasar-dasar lautnya, sehingga takut jadi kalau nobro gitu kan. Gitu. Akhirnya tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu. Iya, bukan Titanic. Beda Mas, kita di Indonesia Van der Wijk aja lah ya. Oh iya. Kalau Titanic udah Tidak apa-apa, kita memikirkan lebih jauh kan tidak apa-apa. iya nggak apa-apa sih. Karena pemikiran lebih jauh itu akan menjadikan harapan. Harapan untuk memajukan Jawa Timur. Amin. Amin. Khususnya di dapilnya Mas Sobirin Ya. gitu kan. Nah, terus kemudian bagaimana nih dari Komisi DPRD sendiri Mas Sobirin untuk mendorong revitalisasi kapal penyeberangan? Kalau kami Komisi D ini berharap di antaranya ada penambahan kapal, ya kembali seperti tadi, ada permajaan dan ada kapal cepat ekspres itu. Boat itu bukan ya? Yang apa? Yang ekspres itu beda lagi yang ya? ekspres itu ya boot cuman lebih besar. Gitu, Pak. Itu memang ada, cuman ada beberapa armada yang ada di situ. Gitu. Baik, kalau secara kita ketahui kalau anggota DPRD ini kan tugasnya salah satunya adalah melakukan pengawasan ya, Mas Sobirin ya. Ya. Nah, bagaimana sih Komisi D ini menuntut agar pengawasan terhadap armada kapal diperketat? Kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan OPD di kawasan itu dan berkolaborasi dengan masyarakat, sehingga biar masyarakat dan OPD yang ada di sana itu betul-betul menjaga dan merawat kapal-kapal yang sudah ada. Gitu. Berarti Mas Sobirin juga ikut merawat kapalnya? Ikut. Sementara. Cuman saya ini by telepon. Kita kan harus kan harus digunakan juga. Iya, betul. Kalau kita yang ke sana setiap hari atau setiap minggu kan nggak nutut waktunya ya, karena banyak pelabuhannya. Biar ada gunanya, kita itu mempunyai OPD dan dinas di kabupaten itu. Kolaborasi itu tadi Kolaborasi ya. dan bersinergi. Ini kalau soal armada kapal cepat Banyuwangi dan Pasar, Mas Sobirin, apa sih posisi dari Komisi D sendiri? Posisi dari Komisi D ini sebenarnya mengamati, memantau. Dan untuk kerusakan tadi dan awak kapalnya, bagaimana caranya supaya masyarakat dan warga yang menyeberang biar enak, biar tidak kepikiran, aman. Intinya nomor satu memang aman dan begitu, nyaman. Ya. Baik, ini kalau untuk habis gini kan ini udah beberapa bulan lagi sudah tahun baru. Mas ya. Gak kerasa ya tahun baru. Sedikit wingi tahun baru nih. Ya, pasti kan bakalan ada musim mudik. Atau liburan. Biasanya tahun baru itu kan liburan lah, entah ke Bali, ke Lombok, atau segala macam. Nah, siap nggak armada kapal di Jawa Timur ini? Kalau
dibilang siap ya siap untuk antisipasi dan untuk merealisasikan yang akan datang, itu namanya Nataru. Nataru tahun baru. Naruto apa Nataru? Naruto Nataru. Nataru ya. Lah, Nataru, kan yang apa penting tuh? kita itu ada singkatannya, Bang. Iya betul. Nah, Natal. kenapa? Nataru. Ya, Oke. Nataru ya. Saya juga baru keinget tuh Natal Nataru. tahun baru. Itu bukan Naruto. Kalau Naruto yang tengkar di TV itu, Pak. Itu. Jadi Nataru, Natal tahun baru. Itu kita Komisi D memang tahun kemarin yang 2025 ini, 24. Nah, itu sudah sudah menyiapkan beberapa armada dan antisipasi keselamatan teman warga yang ingin liburan. Sama halnya seperti yang kemarin di Malang yang dirapatkan itu Malang Mojokerto kan lewat Cangar, gitu betul-betul diperhatikan. Iya, itu juga rawan ya, jalur rawan. Jalur rawan. Terus selain teknis kapal yang tadi udah disebutin sama Mas Sobirin, yang tua diremajain lagi dan lain sebagainya. Apalagi sih yang sering diaudit oleh Komisi D? Yang sering diaudit sama Komisi D itu dermaga. Dermaga itu kan seperti halnya yang di Perak, kayak Perak itu kan ada beberapa armada yang kurang layak, kurang lebar gitu. Kita harus betul-betul mengaudit atau memperbaiki armada yang sudah ada dan biar kapal-kapal yang mau sandar gitu biar enak gitu, Pak. Jadi selain kapal juga armadanya yang diperhatikan, diaudit. Itu kan diantaranya mitra pengawasan kita juga Komisi D itu kan. Tapi Mas Sobirin sendiri pernah nggak langsung terjun ke pelabuhan pelabuhan? Pelabuhan. Saya ini Komisi D itu pernah di Banyuwangi itu, Pak. Oh, di Banyuwangi langsung. Itu banyak sekali ya banyak, yang maksudnya harus itu kan sebagian dari mitra kita Komisi D yang di Banyuwangi. Kalau PT PAL itu termasuk mitra bukan? PT PAL Surabaya. Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Bukan bagian dari mitra. Iya, bukan. Oke, ini seberapa besar sih Mas Sobirin pengalaman Komisi D sendiri untuk melakukan sidak kapal atau transportasi laut yang tadi saya tanyakan gitu kan, langsung terjun ke pelabuhan. Tapi ini sidak kapalnya. Sidak kapalnya. Tiba-tiba datang. Ya. Iki kok tayangan kabel. Iya. Kalau sidak kemarin cuman sementara yang kami sidak itu di Banyuwangi, Bali, yang baru itu, Pak. Sementara cuman itu. Nanti ke depannya memang betul-betul kami meminta untuk teman-teman langsung sidak ke bawah, langsung ke armada, langsung ke kapalnya, awak kapalnya. Awak kapalnya juga ya berarti? Iya, maksudnya takut teledor kan kita harus nanya. Kok be ngantuk? Kok kayak ngono, gimana ini pelayannya, kurang ini gitu. Berarti kan itu harus, Bang. Berarti sidak ke Banyuwangi kemarin itu sidak ke pelabuhannya atau ke kalau yang di Banyuwangi itu yang sidak ya langsung ke pelabuhannya. Hasilnya gimana? Pelabuhan apa namanya? Gilimanuk. Bukan. Ketapang. Hasilnya apa itu? Kemarin itu ada beberapa wilayah, kalau saya nyebutnya itu wilayah. Bukan temuan ya? Bukan. Wilayah itu diantaranya perbatasan, itu punyanya mitra kita, satunya punya setempat lah istilahnya gitu. Sehingga kita mewafikkan di mana haknya kita dan di mana haknya yang setempat begitu. Jangan sampai menerobos gitu kan. Gitu. Sudah punya topoksinya masing-masing. Oke, terus tadi berarti peran dari DPRD Jawa Timur khususnya Komisi D sendiri pastinya memastikan kualitas
layanan transportasi. Layanan transportasi juga ya. iya. Kalau isu lingkungan di kapal nih Mas, Isu lingkungan di kapal ini sebenarnya ya kata saya tadi itu cangkang bronjong gitu. Cangkang apa itu? Cantrang ya. Brondong ya. Serantang itu ini ya, alat itu bukan Alat, sih? Alat buat nangkap itu, ikan. ya nelayan. Nah itu kan kayak pekat harimau. ya jaring itu yang kadang-kadang bukan menghambat ya, kadang-kadang agak mengganggu atau Ya, itu menghambat sih. menghambat ya. Podo aja. Tapi sekarang gini, Mbak, apa namanya itu? Di peta, posisi di peta, ini bagian ini Oh, sudah digituin ya sekarang ya. Biar sama-sama enak ke masyarakat gitu kan. Kita harus melihat warga masyarakat, nelayan, Biar kasihan lah, sama-sama enak, biar sama-sama gitu enak. kan. Buat liburan enak, buat Iya. para nelayan untuk mendapatkan Juga enak, penghasilan juga enak, iya. nggak egois gitu kan ya. Iya. Itulah fungsi pengawasan dari dewan. Dewan, ya. Begitu. Langkahnya nih Mas Sobirin, langkah dari DPRD terutama Komisi D untuk mendorong revitalisasi ini berjalan dengan yang semestinya. Langkahnya, langkah-langkah kami ya sementara memperkuat jaringan-jaringan yang ada di bawah, Pak. Langkahnya kita sementara gitu. Sehingga biar kita itu lebih nyaman berkomunikasi, lebih enak gitu dengan orang-orang kita yang ada di bawah, istilahnya yaitu mitra-mitra kita. Jadi seperti itu. Jamnya udah setengah jam lewat, Kak. Lebih Keras ya? Mas ya. Iya. Lebih. Berarti ini terakhir nih yang Rara tanyakan. Nanti kapan-kapan kita akan membahas ini lagi tapi Gitu ya? di luar aja. Ya. Oke, terakhir nih Mas Sobirin, apa sih pesan untuk warga yang sering naik kapal atau mungkin yang nonton podcast Kios Koran hari ini khususnya untuk warga Jawa Timur, pesan-pesan yang mau disampaikan dari Bapak Sobirin untuk masyarakat? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya Sobirin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Madura. Ya DPR Jawa Timur lah sebenarnya, cuman dapilnya Madura. Pesan untuk para para awak kapal khususnya dan masyarakat yang mengikuti kapal lah istilahnya itu lebih hati-hati, memperhatikan kewaspadaan yang diutamakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada statement mungkin ini kan dari Mas Sobirin kan dari Madura ya kan. Iya. Mungkin sapa juga dong buat teman-temannya yang lagi ada Nanti aja. di sini. Di sini. Oke, nanti aja berarti. Oke, kalau gitu Mas Sobirin terima kasih banyak. Jadi untuk revitalisasi dan pengawasan armada kapal ini adalah syarat untuk membangun sektor maritim yang berdaya saing dan juga berkelanjutan yang ada di Jawa Timur ya Mas ya. Ya, Betul ya. betul. Tanpa kapal yang aman tidak akan ada Tidak pertumbuhan akan. ekonomi laut yang Ya, inklusif. inklusif. Terima kasih Mas Terima kasih, Sobirin. sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, hati-hati nanti di jalan ya Mas. Terima kasih untuk waktunya hari ini yang sudah mampir ke podcast Kios Koran. Kalau begitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Mas ya. Siap. Ye. Wassalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.